Akhirnya ada film Indonesia tentang alien UFO yang dibikin sama Bayu Skak. Akhirnya udah bisa lo tonton dari list di bioskop. Gua nggak bilang kalau ini adalah film alien lokal pertama ya. Ini bukan film alien lokal pertama, tapi film lokal yang ngangkat alien kan emang jarang banget tuh. Kayak belum tentu tiap tahun ada, bahkan mungkin nggak tentu 2-3 tahun sekali ada. Jadi makanya gue bilang tadi akhirnya setelah sekian lama ada lagi film Indonesia yang ngangkat soal peralienan. Fresh, apalagi UFO ini mungkin sekitar 80-90% dialognya itu pakai bahasa Madura ya, bukan Jawa Surabayaan kayak film-filmnya Bayu Skak biasanya. Dan gue terhibur sih karena itu. Gue perhatiin orang-orang yang juga nonton bareng sama gue di studio yang sama juga had a good time. Mereka seneng-seneng ketawa sama keasbunan dari jokes film ini. Dan mumpung inget nih, sedikit cerita. Begitu gue keluar dari studio, gue tuh sempet denger ada kayak sekeluarga gitulah, ibu, bapak sama anaknya cowok yang mungkin sekitar SMP gue lihat. Nggak yang kecil-kecil banget kok, bukan yang bocil SD gitu, bukan, tapi mungkin remaja awal SMP gitu. Dan mereka keluar sambil ngebahas filmnya. Ortunya, terutama si bapak sih, itu kayak nasehatin si anak pakai pesan di cerita film ini yang ngomongin soal pentingnya berbuat baik, pentingnya untuk ikhlas. Dan dari situ gue menyimpulkan cerita UFO efektif dalam hal nyampein pesan soal family value, terutama di penonton-penonton casual ya. Ada nanti beberapa hal yang gue keluhkan soal penyampaian pesan film ini, nanti akan gue bahas, tapi in general film ini efektif dalam nyampein pesannya. Alurnya sendiri berpusat di kehidupan si Muslim yang diperanin tretan Muslim, dimana dia itu punya banyak anggota keluarga tapi duitnya dikit. Ada ibunya, ada 2 kakaknya yang masing-masing udah berkeluarga, sama dia juga punya 2 ponakan. Sedangkan si Muslim sendiri itu cuman buka usaha rongsok besi kecil-kecilan yang omsetnya konon cuman 2 jutaan per bulan. Yang gak cuman Muslim yang kerja sih, ada kakaknya juga kerja jadi guru honorer, tapi gajinya cuman 300.000 per bulan. Itu kayak ngasih sentilan gimana guru honorer di negeri ini bener-bener kayak gak dianggap penting. Sampai ada satu kalimat yang gue inget banget tuh, 300.000 per bulan itu gaji pokok apa pokoknya gajian? Masalahnya selain harus ngasih makan mereka semua, Muslim punya satu lagi tanggungan besar, yaitu ngeberangkatin ibunya haji. Jadi dia udah DP lah sekitar 15 juta kalau nggak salah, dan masih kurang 15 juta. Nah masalahnya duit udah nggak punya, terus pinjaman ke bank juga nggak di ACC. Sampai suatu malam dia itu nolongin sesosok alien yang pesawatnya terdampar di dekat rumah. Pas ditanya, nama kamu siapa? Panjang jawabannya. Namanya tuh ribet banget lah karena pakai bahasa alien. Karena bingung si Muslim ngasih panggilan dia itu UFO. BTW si UFO ini suaranya diisi sama Ade Kurniawan ya, yang isi suaranya SpongeBob versi dub Indonesia, dan lucu sih. Apalagi mungkin untuk gue ya dari generasi milenial yang tumbuh dengan suaranya beliau di SpongeBob, itu nonton ini wah asik. Apalagi desain karakter si UFO ini juga kreatif loh, nggak yang senada dengan stigma alien. Anjing, stigma kayak manusia. Pokoknya nggak senada sama seperti biasanya alien digambarin tuh kayak gimana. Misalnya kan hijau, palanya gede ya. Di sini kepalanya masih tetap gede sih, tapi dia pakai kostum yang unik. Desainnya tuh a bit cartoonish biar kelihatan lucu, dan dia juga colorful, bajunya, mukanya. Terus yang paling penting sebenarnya adalah animasinya. Ya ini bukan film big budget blockbuster dengan biaya mungkin puluhan miliar rupiah ya. Jadi untuk sebuah film yang budgetnya itu ya kayaknya mid budget, nggak yang small tapi juga nggak yang giant gitu. Buat gue animasinya lumayan oke. Balik ke cerita ya. Intinya si Muslim itu berusaha ngebantu UFO buat balik ke kapal induk dia karena pesawatnya kan rusak tuh. Terus kuncinya juga hilang. Jadi dia ada kunci di pesawatnya, kunci itu hilang. Nah, si Muslim harus ngebantuin UFO, dan sebagai gantinya UFO yang punya banyak teknologi canggih juga nolongin keluarganya Muslim. Banyak banget hal yang dia lakuin, dari nyembuhin katarak emaknya lah, sampai ngebantu kandungan si kakak ipar dia, si istri dari guru honorer tadi, biar bisa di USG tanpa harus ke rumah sakit, tanpa harus ngeluarin duit. Dan sejujurnya gue suka ngelihat kebahagiaan sederhana dari Muslim sekeluarga pas mereka dibantu sama UFO. Mereka happy bukan karena misal saya minta uang 10M terus jadi kaya happy. Enggak yang semuluk itu, enggak yang setinggi itu keinginannya. Udah mereka cuman pengen ngejalanin hidup tanpa dipusingin beban finansial. That's it. Buat mereka kebahagiaan itu nggak perlu barang mewah.
yang penting cuman bisa hidup tenang. Dan mungkin di sini lu udah mulai bisa meraba-raba ya kalau sebenarnya VOOVO itu masih punya unsur drama tearjerker soal keluarga miskin yang hidupnya menderita, yang belakangan itu lagi ngetrend, udah sering gue bahas tuh. Cuma dia itu kerasa fresh karena dua hal. Yang pertama adanya si VOOVO tadi, si alien, sentuhan science fiction, sama yang kedua adalah komedinya. Jadi walaupun ada unsur tearjerkernya, ini nggak yang full pokoknya nangis-nangisan kayak kebanyakan film lain. Nggak, ada elemen tearjerker tapi presentasinya dibawain dengan lebih ringan. Dan kalau ngomongin komedi ya, VOOVO adalah tipikal film yang jokesnya itu makin efektif di saat dia semakin berani tampil absurd, makin asbun, makin lucu lah, makin aneh, makin bikin ketawa. Kalau komedinya lagi normal sih ya fine-fine aja, kadang ketawa, kadang senyum, kadang ya udah flat-flat gitu. Tapi barulah begitu dia itu berani absurd, gua ketawa. Misal running jokes tentang kakaknya si muslim yang lain yang nggak bisa kerja karena dia itu sakit. Jangankan kerja deh, ngomong aja dia nggak bisa. Yang bisa dilakuin cuman batuk, dan somehow di saat dia ngomong cuma dengan batuk-batuk, istrinya bisa paham. Orang-orang lain nggak ngerti ini ngomong apa, tapi istrinya bisa paham batuknya si suami ini artinya apa. Itu kan absurd ya. Nah, tiap ngelakuin hal-hal absurd kayak gitu, VOOVO bisa kerasa lucu. Tapi kalau ditanya VOOVO itu sebenarnya pengen ngomongin apa sih? Ya buat gua mainly dia kayak berusaha ngasih harapan lah ke masyarakat kelas bawah, orang-orang yang diremehkan karena mereka misal miskin, karena dapat stigma gara-gara cara ngomongnya tuh dianggap norak. Ini banyak terjadi ya, nggak cuma di Madura, di seluruh Indonesia. Dialeknya misalkan itu dianggap kampungan, dianggap nggak elegan, nah, diremehkan. VOOVO tuh kayak pengen berpihak ke orang-orang yang mengalami nasib seperti itulah. Dan kedatangan si alien VOOVO dari luar angkasa itu buat gue kayak sebuah simbol gimana doa kalangan kelas bawah itu akhirnya suatu hari dapat jawaban dari langit, dari bintang-bintang di atas. Mungkin agak berlebihan kalau gue sebut poetik, tapi ya in a way lah, masyarakat kelas bawah berdoa and then mereka dapat jawaban dari langit. Nah, tapi sedikit evaluasi nih buat filmnya. Yang pertama soal skala cerita. Buat gue alurnya itu akan lebih enak, lebih smooth di saat skripnya mau ngurangin beberapa subplot biar durasinya itu semakin padat. Karena di luar soal VOOVO yang pengen balik ke rumah, soal muslim yang berusaha ngeberangkatin ibunya haji, itu masih ada juga beberapa subplot lain tentang keluarganya, tentang ponakannya, kakak-kakaknya. Itu kalau di trim sedikit akan lebih asik sih storytellingnya. Nah, yang kedua ini sempat gue mention di awal review tadi ya, yaitu soal cara penyampaian pesan yang kadang tuh gamblang banget. Ini paling kerasa di saat nanti si VOOVO menceramahi. Gue bilang menceramahi karena emang presentasinya kayak ceramah ya. Menceramahi soal family value keponakannya muslim. Itu sebenarnya bisa lebih smooth dengan penyampaian yang mungkin fokusnya ke visual storytelling daripada semua itu diomongin pakai verbal kayak ceramah. Tapi ya balik ke cerita yang tadi gue sebut di awal ya. Ada keluarga yang kemudian bisa dengan gampang menyerap pesan-pesan itu. Jadi emang mungkin buat casual audience Indonesia bentuk penyampaian seperti ini yang lebih efektif. Mereka bisa menyerap esensi ceritanya dengan gampang. Ya overall ini buat gue adalah mix and match genre yang asik kok. Acting pemainnya pun oke loh di sini. Yang gue paling surprise adalah si Tretan. Surprisingly dia bisa ngasih acting dramatik yang ya belum level award season jelas ya, tapi solid kok. I mean nggak cuman marah-marah, nggak cuman bentak-bentak doang. Beberapa tatapan nanarnya di saat diem tuh bikin gue bisa bersimpati sama karakter dia, bikin gue bisa merasakan wah ini orang beban hidupnya berat banget kayaknya. Kalau case lain buat gue yang lumayan mencuri perhatian adalah beberapa extended cameo-nya. Jadi cameo tapi porsinya lebih banyak dikit lah daripada cameo pada umumnya. Kayak misalkan Habib Jafar yang jadi pemilik toko, yang nongol dengan ciri khas beliau ya, yang bijak tapi juga bisa lucu. Even yang gak gue expect adalah kemunculan si Mbak Inaya Wahid sebagai karyawan penyalur haji yang mulutnya itu kayak ibu-ibu doyan gosip pedes. Itu juga lumayan mencuri perhatian. Oke, buat VOOVO skornya ya bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. It's good. Third act-nya juga bisa dengan cerdik itu muter balik stigma soal orang Madura yang identik dengan maling besi itu. Dan emang di sini juga diliatin ya, beberapa orang Madura tuh nyari duit dengan maling besi, motongin besi rel kereta. Tapi third act filmnya itu bisa muter balik stigma itu ke arah yang lebih positif. Terus keikhlasan yang ditampilin karakter-karakternya di ending itu juga kerasa hangat,
banget. Apalagi ngelihat itu ya, Bu Siti Komariah yang meranin ibunya Muslim di situ berhasil ngedeliver emotional moment dengan natural tanpa perlu nangis-nangis. Dan setahu gue beliau itu bukan aktor profesional. Jadi apa yang dikasih lihat di beberapa titik filmnya, terutama di klimaks, di ending, itu adalah pencapaian yang keren banget. Dan di konklusi itulah pesan terpenting dari filmnya bisa lu temuin. Di luar soal kebaikan, di luar soal keikhlasan, sebenarnya yang lebih urgent nih ada satu lagi nih. Haji itu wajib, tapi kan sekali lagi cuman buat yang mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa. Gak usah pakai utang sana sini sampai ngerepotin keluarga, mungkin pinjol, mungkin minjem duit ke siapa gitu. Apalagi sampai kemudian nekat berangkat dengan jalan kaki kayak yang beberapa waktu lalu itu sering dilakuin. Nggak tahu mikirnya gimana. Apakah mereka nggak berpikir nanti pindah negara itu perlu visa dan lain sebagainya, harus nyebrang laut atau gimana, nggak tahu. Tapi pada intinya jangan maksa. Ya salah satu syarat beriman kan berakal ya. Harus berakal dulu guys. Oke, so langsung aja gas tonton UFO di bioskop. Kalau lu pengen merasakan sentuhan drama keluarga yang dipresentasiin dengan cara yang agak beda, yang nggak cuman sebatas ngejual tangis tapi juga ada komedinya, ada bumbu-bumbu science fictionnya, bisa dicobain di bioskop. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian di kolom komentar. Silakan bebas berkomentar apapun, nggak setuju sama gua juga boleh, silakan. Oke, gua Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.